Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, anggota Muhammadiyah USA dimanapun Anda berada, marilah pertama kali kita senantiasa menjadikan rasa syukur kita kehadiran Rabbi karena atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya kita semua bisa dipertemukan dalam forum virtual pada saat ini bertepatan dengan Ramadan hari ke-29. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, saya Muhammad Toha sebagai salah seorang pengurus Muhammadiyah USA ingin berbagi pengalaman tentang Ramadan di Amerika. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, insya Allah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang kelima buat saya. Ya, jadi kalau dihitung selama saya tinggal di Amerika, insya Allah saya selalu berdekatan dengan masjid, ya, di state manapun. Ya, ini artinya untuk mengingatkan diri saya dan keluarga saya untuk tetap istiqomah dalam belajar dan beribadah. Ya, paling tidak dalam sholat 5 waktu berjamaah subuh, maghrib, dan isya, karena siangnya kami beraktivitas di luar. Kebetulan saat ini saya tinggal di kota Maryland, di kota Silver Spring, negara bagian Maryland, ya. Di mana saat ini saya berada adalah di Masjid Imam Center. Masjid Imam Center ini adalah masjidnya komunitas Indonesia yang dibeli zamannya pemerintahannya Bapak SBY. Ya, kita ucapkan terima kasih atas legacy ini, dan ini sangat membanggakan kita semua untuk komunitas Indonesia yang ada di daerah Washington DC, Maryland, dan Virginia. Walaupun demikian, masjid ini terbuka untuk umum, ya. Sebagian besar malahan jamaahnya adalah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dari berbagai negara, baik itu dari Afrika, Timur Tengah, Eropa, maupun di Amerika sendiri. Teman-teman, tadi di awal sudah sampaikan, kesempatan ini saya ingin berbagi cerita tentang Ramadan di Amerika. Kebetulan pada saat ini saya sebagai volunteer di Imam Center ini, Masjid Imam Center ini menjadi salah seorang pengurus, tepatnya sebagai koordinator Human Resources Development. Di dalam departemen ini ada unit usahanya, salah satunya disebut dengan EKI, Ekonomi Kreatif Imam. Ini seperti yang saya pakai ini, Ekonomi Kreatif Imam. Tugas utamanya adalah sebagai badan atau lembaga yang berfungsi utama untuk generate uang, ya, untuk menghasilkan keuangan, menambah pemasukan keuangannya Masjid Imam Center. Caranya bagaimana? Ini sudah kita lakukan 2 tahun berturut-turut, ya. Ramadan tahun lalu memang masjid total tutup, ya. Tetapi ekonomi kreatif tetap jalan, ya. Tahun ini masjid buka 50% dan ekonomi kreatif tambah gigih jalannya, tambah kuat, ya. Dan singkat cerita, ekonomi kreatif ini bergerak dalam berbagai sektor ekonomi, ya. Yang pertama makanan, yang kedua jasa. Jasa itu ada bengkel, ada kebersihan, ada potong rambut, ya. Yang berikutnya adalah transportasi. Transportasi ini jasa antaran, ya, dari kota ke kota lain maupun dari state ke state lain, ya. Secara umum bisa kita kategorikan itu. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan secara detail bagaimana kami bisa generate keuangan dengan sektor makanan. Ya, karena ini Ramadan, jadi saya dan teman-teman dengan tim termasuk Bang Arsad yang ada di depan saya ini, kita membuat semacam gebrakan tersendiri bagaimana bisa menghasilkan keuangan di zaman pandemik ini. Pertama, perlu kami informasikan bahwa jamaah kami yang ada di Imam Center ini cukup banyak jumlahnya, ya, yang tersebar di berbagai daerah tadi, baik di Virginia, Maryland, maupun Washington DC. Dari sekian ratus, mungkin menembus angka 1000,
Dari orang-orang itu saya akan memilih beberapa orang yang sangat potensi untuk memberikan donasi. Ya, donasinya saya kumpulkan. Kebetulan untuk Ramadan ini terkumpul sekitar 35.000 ya donasinya. Kalau dana 35.000 tadi langsung kami masukkan ke masjid, maka kegiatan usaha dari ekonomi kreatif berhenti di situ saja. Memang masjid dapat 35.000 dari donatur, tetapi kami dari itu tidak mau itu berhenti. Kita olah, ya, kita putarkan. Dana yang ada itu kita belanjakan ke beberapa vendor atau ahli masaknya orang-orang Indonesia yang ada di 3 wilayah tadi. Ya, kita bagi menjadi banyak sekali vendornya, mungkin puluhan, mungkin 100 ya. Masak iftar saja paket makanan. Taruhlah hari ini ada sate, ada lontong sayur, ada somai, ada bakso Malang, ada pempek, itu sudah 5 ya. Kalau satu menu itu 25 porsi, berarti ada 125. Satu porsinya kita jual $10. Ya, sama dengan waktu kita membeli dari vendor juga kita beli $10. Jadi dalam waktu yang bersamaan, ekonomi kreatif bisa menghasilkan dua sisi. Pertama, kita memberikan pekerjaan kepada para vendor untuk bekerja karena mereka sebagian besar berdampak karena kena pandemik ini, penghasilannya berkurang. Dan di sisi lain kami bisa memberikan masukan kepada masjid kita dalam jumlah yang sama. Kita belanjakan $1.250 kepada vendor, 5 vendor, dan hasilnya kita hasil jualan tadi kita masukkan semuanya 100% sebesar $1.250 kepada masjid. Ya. Bagaimana kami bisa berhasil menjual itu? Setiap hari, setiap habis subuh saya promosikan dagangan untuk iftar ini kita jual ke publik, ya, ke masyarakat, ke jamaah, baik itu jamaah lokal maupun jamaah non Indonesia, ya. Jadi jamaah Indonesia maupun non Indonesia semuanya berbondong-bondong beli. Bahkan banyak yang memborong, ya, sebagian besar banyak yang borong dibagikan untuk jamaah untuk iftar. Jadi singkat cerita teman-teman semua, alhamdulillah selama bulan Ramadan ini tim ekonomi kreatif, ya, berhasil mengumpulkan uang $70.000, ya. Separuhnya yang 35.000 itu kita bagi ke beberapa vendor yang sebagai jamaah yang berjualan, dan separuhnya yang 35.000 langsung masuk ke imam. Begitulah kegiatan kami, ya. Jadi Ramadan ini begitu berkah. Tahun lalu tidak seramai ini karena tahun lalu total mungkin pendapatan kita tahun lalu sekitar $15.000 tahun lalu karena masih tutup total. Dan untuk tahun ini alhamdulillah, ya. Demikian teman-teman laporan singkat saya dari Maryland, tepatnya di Masjid Imam Center, ya, di kota Silver Spring, Maryland. Saya Muhammad Toha, salah seorang pengurus Muhammadiyah USA, melaporkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan hingga hari kemenangan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.